Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sampai di muhadarah ke-29, hukum yang ke-6. Qala al-musannifu al-hukmu sadis, hukum yang ke-6. Hal lil qatili amdan taubah? Apakah orang yang membunuh dengan sengaja itu masih mempunyai kesempatan untuk taubat, atau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertaubat? Zahaba ba'dul ulama'i ila anna qatilal mu'mini amdan la taubata lahu, wa hadha qaul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya orang yang membunuh orang yang beriman dengan cara sengaja itu tidak ada taubat baginya. Dan ini merupakan perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang yang membunuh orang mukmin secara sengaja tidak akan ada taubat baginya. Pendapat yang pertama. Rawal Bukhari an Sa'id bin Jubair qala ikhtalafa fiha ahlul Kufah farahaltu ila Ibn Abbas fasa'altuhu anha faqala نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari riwayat Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, terdapat perbedaan Ahlul Kufah akan taubat seorang yang membunuh orang mukmin dengan cara sengaja, apakah mendapatkan taubat atau tidak, masih punya kesempatan untuk taubat atau tidak. Lalu saya, kata Sa'id bin Jubair, saya datang menjumpai Abdullah ibnu Abbas, lalu saya tanyakan padanya akan taubat orang yang membunuh secara sengaja. Lalu apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Ayat ini, ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, turun, dan ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun, dan tidak ada ayat yang lain yang menghapus atau menasakh ayat ini. Sehingga diambil kesimpulan bahwasanya seorang mukmin, seseorang yang membunuh orang yang beriman dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, tidak mempunyai kesempatan untuk taubat. Wa rawan Nasa'i anhu qala sa'altu Ibn Abbas hal liman qatala mu'minan muta'ammidan min taubah. Al-Imam Nasa'i juga meriwayatkan darinya, dia berkata, sa'altu Ibn Abbas, saya bertanya pada Abdullah bin Abbas, apakah orang yang membunuh orang yang beriman dengan secara sengaja masih mempunyai kesempatan untuk taubat? Qala la. Lalu Abdullah bin Abbas menjawab, la, tidak. Wa qara'tu alaihi al-ayah allati fil Furqan. Lalu saya bacakan padanya ayat yang ada di surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Qala hadhihi ayatun makkiyah nasakhatha ayatun madaniyah. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini merupakan ayat makkiyah. Ya, ayat makkiyah, nasakhatha ayatun madaniyah. Ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, merupakan ayat makkiyah, di mana kalau ayat makkiyah ini dinasah atau dihapus dengan ayat madani yang bunyinya adalah wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Selama-lamanya dia ada di neraka jahanam, mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Abdullah bin Abbas bahwasanya walaupun ada ayat yang mengatakan yang penting tidak menyekutukan Allah, sebesar apapun dosa yang diperbuat seseorang, selama itu tidak syirik pada Allah, maka tetap akan mendapatkan taubat. Tapi ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, dinasah dengan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan.
Karena ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ini adalah madaniyah, sedangkan ayat yang tadinya disebutkan itu adalah ayat makkiyah. Langsung sini. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-jumhur ila anna taubatal qatil 'amdan maqbulah wastadallu ala dhalika bi bid'ati adillatin nulakhisuha fi ma yali. Pendapat mayoritas para ulama bahwasanya taubat seorang yang membunuh dengan cara sengaja itu tetap diterima kalau benar-benar bertaubat. Dan mereka mayoritas ulama berdalil akan hal tersebut dengan beberapa dalil. Kita akan sebutkan secara ringkas sebagaimana berikut. Awalan, dalil yang pertama, innal kufra a'zamu minal qatil amd. Fa idza qubilatit taubatu 'anil kufr, fattaubatu 'anil qatl aula bil qabul. Jadi kata mayoritas ulama bahwasanya kekufuran itu merupakan dosa yang paling besar, bahkan lebih besar daripada membunuh secara sengaja. Apabila taubat dari kekufuran saja itu diterima, apalagi taubat dari membunuh, di mana kekufuran itu lebih utama. Maka kalau kekufuran itu lebih besar dan kekufuran itu masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat dari pembunuhan itu lebih utama untuk diterima. Nah, ini dalil pertama. Tsaniyan, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman sya ini ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman sya. Yadkhulu fihi al-qatl wa ghairuh. Adhunnuhu liman yasha, adhunnuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pengampunan bagi orang yang syirik padanya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf pada selain itu, selain syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain syirik maka ada pengampunan, tapi kalau syirik tidak ada pengampunan. Yadkhulu fihi al-qatl wa ghairu. Apa yang maksud dalam wa yaghfir ma duna dzalik, dan Allah akan memberikan maaf, pengampunan pada selain syirik, di mana di dalamnya juga termasuk pembunuhan. Tsalitsan, kemudian dalil yang ketiga yang dipakai oleh jumhurul ulama, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, illa man tab, kecuali orang yang taubat. Wa hiya nassun fil bab, ini merupakan nas dalam bab taubat ya. Kemudian di sini juga ada dalil yang keempat, rabi'an, haditsus sahihaini, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la taznu wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, thumma qala faman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa afa anhu wa in syaa 'adzabah. Dalil yang keempat adalah dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kata hadis tersebut, bai'uni, hendaklah kalian membaiat saya dengan cara alla tusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan juga tidaklah kalian berbuat zina, juga tidaklah kalian membunuh seseorang atau jiwa seorang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Lalu dilanjutkan bunyi hadisnya itu dilanjutkan, faman asaba min dzalika syai'an, lalu barang siapa yang menimpa atau melakukan sesuatu dari tersebut, fasatarahullahu fahuwa ilallahi insya, lalu Allah Subhanahu wa taala menutupi akan hal tersebut, maka itu pada Allah Subhanahu wa taala perkaranya itu dipasrahkan. Insya'a afa anhu wa insya'a adzabah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dimaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pintu maaf pada orang tersebut. Wa insya'a adzabah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menyiksanya. Di sini merupakan hadis bahwasanya taubat orang yang membunuh itu tetap diterima. Khamisan, dan yang kelima yang digunakan oleh jumhur ulama, hadits Muslim fi syakhs alladhi qatala mi'ata nafsin ila akhirih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam perkara seorang yang membunuh 100 orang, 100 jiwa seorang, tapi masih ada taubat di situ. Hadza wallahu alam.